Halo, selamat siang adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Sekolah Minggu Online GKJ Bandung. Bagaimana kabar adik-adik semua hari ini? Kami harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Ada yang merasa jenuh dan bosan di rumah aja, atau bahkan merasa senang di rumah aja. Apapun perasaan kita, Mas Suryo dan Mbak Kety berharap adik-adik selalu bersukacita dan bersyukur, ya. Nah, ingat, di rumah saja adalah salah satu bentuk dukungan kita kepada pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Ingat ya, keenam hal ini. 1. Tetap tinggal di rumah. 2. Makan makanan dan minuman yang sehat. Buah dan sayur dan air putih. 3. Rajin berolahraga. 4. Tidur yang cukup. 5. Rajin mencuci tangan dengan sabun. 6. Kalau harus keluar rumah, pakai masker dan selalu jaga jarak aman. Dan jangan lupa selalu bahagia dan berdoa. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita, Mbak Kety mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu online. Bimbing kami dengan Roh Kudus di rumah kami masing-masing ya Tuhan, agar kami dapat bersungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, di tengah wabah COVID-19 ini, ada nggak yang merasa takut atau khawatir? Mungkin ada ya, dan tidak apa-apa memiliki perasaan takut dan khawatir. Tapi ingat, kita mempunyai seorang pelindung yang akan selalu melindungi dan menjaga kita. Dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah gunung batu yang sejati. Kenapa disebut gunung batu? Karena pada zaman dulu, mungkin juga zaman sekarang, orang-orang sering berlindung di balik gunung batu, batu yang besar dari terjangan ombak ataupun badai. Nah, kita mau menyanyikan lagunya ya, judulnya Di Tengah Badai Topan Dunia. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindungan.
Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Indah ya lagunya. Kita sekarang tahu bahwa kita mempunyai seorang pelindung dan penjaga yang sejati, yaitu Tuhan. Nah, kita juga jangan lupa bersyukur karena Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita setiap hari. Buktinya, kita setiap hari bisa makan, bisa tidur, bisa bermain, belajar, mempunyai orang tua, ya. Banyak sekali yang bisa kita syukuri. Oleh karena itu, Mbak Kety mau mengajak adik-adik semua menyanyikan satu lagu lagi, ya. Lagunya adalah Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berkat
berkat-Mu sungguh luar biasa kami rasakan ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan yang baru, kesehatan kepada kami semua. Walaupun saat ini kami belum bisa datang ke sekolah minggu bersama-sama, tetapi kami bersyukur melalui media ini kami tetap bisa bertemu dan memuji Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang disampaikan oleh Mas Suryo nanti itu seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan adik-adik yang akan mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang Mas Suryo akan bercerita sesuatu yang menarik nih. Tapi sebelumnya, Mas Suryo ada di mana nih ya? Nah, tadi setelah berdoa, Mas Suryo langsung terbang ke sebuah negara ya. Dan sekarang Mas Suryo sedang ada di halaman sebuah bangunan yang sangat terkenal di dunia. Nah, coba, bangunan apa ini? Iya, betul sekali. Ini adalah Menara Pisa. Iya, menara yang sangat terkenal di dunia. Terkenal karena keindahannya, tetapi juga terkenal karena keunikannya. Nah, apa yang unik dari menara ini adik-adik? Menara ini berbeda dengan menara-menara yang lain. Karena menara ini bentuknya miring. Aneh sekali ya. Mengapa menara ini bisa sampai miring seperti ini? Nah, ada kisahnya ya di balik miringnya Menara Pisa ini. Menara Pisa mulai dibangun pada bulan Agustus tahun 1173. Menara ini dibangun sebagai menara lonceng gereja katedral di Pisa, Italia. Awalnya pembangunan menara ini berjalan lancar. Namun, 5 tahun kemudian, pada tahun 1178, mulai terlihat ada masalah pembangunan pada menara ini, yaitu menara ini miring. Rupanya, Menara Pisa dibangun di atas dasar yang tidak kokoh, yaitu di atas tanah yang terdiri dari tanah liat, lumpur, dan pasir basah. Menara Pisa dibangun hanya dengan pondasi sedalam 3 meter. Setelah itu pembangunan menara ini sempat terhenti selama 100 tahun karena perang. Menurut para ahli, jika menara ini terus dibangun pada saat itu tentu sudah rubuh. Menara Pisa dibangun selama 200 tahun dalam 3 tahap. Wow, sangat lama ya. Begitu banyak upaya dan biaya yang dikeluarkan untuk membuat menara ini lurus kembali. Namun, menara ini tetap miring. Dan anehnya, masih tetap bertahan sampai saat ini. Nah, oke adik-adik. Dari kisah tadi, kita jadi mengerti ya betapa pentingnya sebuah pondasi bangunan. Nah, apa itu pondasi bangunan? Nah, terutama buat adik-adik yang masih kecil ya, yang belum tahu apa itu pondasi ya. Jadi kalau kita mau membangun sebuah rumah, sebelum rumah itu dibangun, tanah di mana rumah itu mau dibangun itu harus digali dulu ya adik-adik ya. Setelah digali, baru dimasukkan batu-batu, kerikil, semen ya. Kemudian setelah pondasi, itu namanya pondasi ya, di atas lubang itu dibentuk sebuah pondasi, baru nanti setelah pondasinya kering, di atas pondasi yang kuat itu baru dibangun sebuah rumah. Nah, kalau misalkan pondasinya tidak kuat, apa yang terjadi? Walaupun rumah itu indah, megah, tetap rumah itu tidak kuat. Dan akibatnya bisa saja rumah itu miring, rumah itu jadi pecah-pecah temboknya. Bahkan yang lebih bahaya lagi, rumah itu bisa rubuh, bisa hancur. Nah, Mas Rudi jadi teringat nih ya, sebuah kisah di dalam Alkitab yang menceritakan tentang 2 orang membangun rumahnya masing-masing. Jadi pada saat itu, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang
dua orang yang membangun rumah mereka. Di Alkitab, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang menarik kepada orang banyak, yaitu perumpamaan tentang dua orang yang ingin membangun rumah mereka masing-masing. Nah, kedua orang ini ingin membangun rumah yang indah untuk mereka diami. Dan mereka berdua mencari tempat dan lokasi yang menurut mereka cocok untuk mendirikan rumah. Nah, orang yang pertama, dia pergi ke sebuah tempat yang berbatu-batu. Dia berpikir, wah, kalau saya membangun rumah di atas tempat yang kokoh, di atas gunung batu yang kuat, tentu rumah itu akan kuat. Kalau ada hujan dan ada badai, pasti rumahnya akan kuat. Nah, orang yang pertama itu begitu memperhatikan keamanan rumahnya. Dia betul-betul merencanakan membuat rumah yang kokoh, yang kuat, di tempat yang aman. Nah, apa yang terjadi dengan orang yang kedua, adik-adik? Nah, orang yang kedua ini, dia sekedar ingin membangun sebuah rumah yang indah di tempat yang indah saja. Jadi dia mencari tempat di pinggir pantai, tempat yang berpasir. Wah, dia pikir kalau dia punya rumah di pinggir pantai, dia akan menikmati keindahan pantai yang indah, berpasir, tempatnya juga menarik, tetapi dia tidak mempertimbangkan lokasi di mana dia akan membangun rumah itu. Dia tidak memikirkan bahwa tempat yang berpasir itu tidak cukup kuat untuk dijadikan tempat mendirikan sebuah rumah. Dan dia tidak membuat pondasi yang kuat di tempat itu. Nah, dia hanya mendirikan rumahnya di atas pasir, begitu saja. Dan apa yang terjadi setelah itu, adik-adik? Pada suatu hari terjadilah hujan dan terjangan badai yang sangat luar biasa menghajar rumah-rumah itu. Nah, rumah yang ada di atas karang, di atas batu yang teguh itu, walaupun dia dihajar oleh terjangan badai, angin, dan bahkan banjir, rumah itu tetap kuat dan kokoh dan tidak roboh. Dan pemiliknya bisa dengan tenang berada di dalam rumah itu, terlindungi dengan aman. Tetapi apa yang terjadi dengan rumah yang ada di pinggir pantai tadi yang dibangun di atas pasir? Karena orang ini membangun tanpa memperhitungkan kekuatan dari tanah yang ada di tempat itu, ya ketika badai datang menerjang dan ketika banjir melanda, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Rumah itu tiba-tiba bergoyang, temboknya pecah, dan sedikit demi sedikit, brek, hancur dia rumah itu. Akhirnya rumah itu rubuh, adik-adik. Nah, itu yang terjadi pada dua orang tadi. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu yang teguh, tetap selamat. Tetapi orang yang mendirikan rumah di atas pasir, maka rumahnya hancur. Sangat menyedihkan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mendengar dan melakukan perkataanku, perkataan siapa? Perkataan Tuhan Yesus, seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu yang teguh. Nah, ketika terjadi berbagai macam persoalan di dalam kehidupan, orang ini akan tetap kuat karena dia ada di atas dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, itu sama seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, yang ketika datang persoalan, ketika datang masalah, rumah itu tidak cukup kuat, adik-adik ya, dan dia bisa hancur. Nah, sekarang kalian memilih menjadi orang yang seperti apa? Kalian ingin menjadi orang yang bijaksana atau kalian ingin menjadi orang yang bodoh? Nah, tentunya kita semua ingin menjadi orang yang bijaksana ya.
orang yang mendengar firman Tuhan dan jangan lupa melakukannya. Nah, itu yang penting ya, pelajaran kita hari ini adalah menjadi orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Ada sebuah cerita ada sebuah lagu, Mas Suryo kok jadi ngomong cerita ya. Ada sebuah lagu yang indah sekali ya, yang Mas Suryo ingin kita semua nyanyikan, lagu yang menceritakan tentang kisah yang tadi Mas Suryo ceritakan kepada kalian. Nah, ayo kita nyanyikan lagunya bersama-sama ya. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur tiap orang yang mendengar perkataanku, tapi lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang amat bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir tak teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, dan hebatlah kerusakannya, sayang. Wah, lagu yang sangat indah ya. Dari lagu ini kita jadi tahu bahwa Tuhan ingin agar kita bisa selalu mendengar perkataannya dan kita melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mendengar dan mengetahui apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan? Ada yang tahu bagaimana caranya? Nah, pinter ya. Itu ada yang menjawab di rumah tuh Mas Suryo, dengar sampai sini ya. Ada yang menjawab katanya dengan membaca firman Tuhan ya. Dengan membaca Alkitab ya. Baca Alkitab, baca kitab suci setiap hari. Maka kita akan mengerti apa yang menjadi perintah dan perkataan Tuhan untuk kita. Nah, selain membaca, kita juga harus berdoa, meminta hikmat dari Tuhan untuk menuntun kita memahami dan mengerti semua perkataan Tuhan di dalam Alkitab ini. Dan dengan berdoa itu artinya kita menjadi sahabatnya Tuhan, menjadi anak Tuhan yang selalu ngobrol dengan Tuhan. Asik kan? Indah kan kalau kita setiap hari selalu ngobrol dengan Tuhan. Nah, setelah kita tahu apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan, yang perlu untuk kita lakukan adalah kita melakukan firman Tuhan. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu apa contohnya? Ya, contohnya di dalam firman Tuhan ada perkataan Tuhan yang mengingatkan kita untuk selalu menghormati orang tua. Itu adalah perintah Tuhan adik-adik dan kita harus melakukannya. Kita harus menghormati orang tua kita, taat kepada orang tua kita. Artinya dengan taat kepada orang tua, kita melakukan perintah Tuhan. Apalagi contohnya? Nah, untuk adik-adik yang sudah besar nih ya, bagaimana pada saat kalian ujian atau ulangan? Apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus jujur ya. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh menipu, tidak boleh mencontek. Karena apa? Karena Tuhan mengingatkan kita untuk tetap tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak berbohong ya. Nah, adik-adik, itu tadi ya
bagaimana kita perlu untuk mengetahui perkataan Tuhan, hidup bersama dengan baik, dengan indah di dalam kebersamaan dengan Tuhan melalui doa, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ada satu lagu lagi. Nah, sekarang Mas Suryo tidak akan menyanyi ya, dengan Mbak Keti tidak akan menyanyi lagi. Tetapi ada teman-teman kita, gabungan dari beberapa kelas ya, ada yang kelas Samuel, ada kelas Yahya, ada kelas Daud ya, yang akan sama-sama memberikan pujian, mempersembahkan pujian yang indah buat kita, yang mengingatkan kita pentingnya selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ayo kita lihat persembahan mereka. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Terima kasih kepada adik-adik dari kelas Samuel, Yahya, dan Daud yang sudah mempersembahkan pujian pada hari ini. Nah, sekarang Mbak Keti punya sedikit permainan. Kita bermain sebentar yuk. Permainannya bernama menemukan kata. Nanti di layar akan ada huruf-huruf yang tersusun secara acak. Tetapi di dalamnya ada 8 kata yang berkaitan dengan cerita hari ini. Kata itu bisa tersusun ke bawah, ke atas, ke samping kiri, ke samping kanan, ataupun secara diagonal. Nah, tugas kalian adalah menemukan kata-kata yang ada di dalam susunan huruf itu. Untuk kelas Samuel, hanya cukup menemukan 2 kata saja. Untuk kelas Yahya, cukup menemukan 4 kata. Untuk kelas Daud, cukup menemukan 6 kata. Ya, setelah kalian sudah menemukan kata-kata itu, kirim ke WA-nya Mbak Keti. Ini nomor WA-nya ya. Susunannya adalah nama, siapa, kelas apa, dan jawabannya apa saja. Atau kalian bisa melihat juga soal jawabannya itu di IG
sekolah minggu ya. Nama IG-nya adalah sekolah minggu _GKJ 28. Atau setelah sekolah minggu ini berakhir, kalian bisa mengulang dan mempause-nya lagi. Oke, ditunggu ya jawabannya hari ini paling lambat jam 3 sore. Adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah online sekolah minggu kita. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu online kami pada hari ini. Tuhan berkati kami dan tolong kami agar kami dapat setia melaksanakan firman Tuhan, rajin membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.